down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Baik, saya akan menjelaskan materi tentang peluang kejadian majemuk saling lepas. Peluang kejadian majemuk saling lepas yaitu kejadian A dan B dikatakan saling lepas ketika irisan kedua kejadian tersebut adalah himpunan kosong atau A irisan B tidak sama dengan 0. Kejadian A dan B juga tidak mungkin terjadi secara bersamaan, dan kejadian A dan B yaitu terjadi di dalam ruang sampel S. Rumusnya dapat ditulis dengan peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Baik, masuklah kita pada contoh soal yang pertama, di mana soal yang pertama berbunyi, dari sebuah dek kartu, berapakah peluang terambilnya kartu as atau king dalam satu kali pengambilan kartu secara acak? Baik, kita selesaikan dari diketahui jumlah dari seluruh kartu. Sama dengan 52. Jumlah dari kartu king sama dengan 4, dan jumlah dari kartu as sebanyak 4. Ditanya peluang terambilnya kartu as atau kartu king. Kartu as atau kartu king. Pertama-tama kita lakukan yang namanya pemisalan, di mana PA sama dengan jumlah kartu as dan PB jumlah kartu king. Yang pertama kita akan mencari PA yang terlebih dahulu, di mana rumus PA yaitu PA sama dengan NA per NS sama dengan NA itu yaitu jumlah dari kartu as, di mana jumlahnya itu 4 per NS jumlah dari seluruh kartu yang terdapat di deck yaitu 52 sama dengan 1 per 13. Baik, setelah mendapatkan hasil dari PA atau peluang A, maka kita selanjutnya akan mencari peluang B. Peluang B sama rumusnya NA dan NA per NS. Nah, setelah PA dan PB telah kita dapatkan, maka kita akan mensubstitusikan. Baik, setelah mendapatkan nilai PA dan PB, baik, masuklah kita pada contoh soal yang kedua, di mana contoh soal yang kedua yaitu dalam sebuah kantong terdapat 5 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola hijau. Pertanyaannya, berapakah peluang terambilnya bola merah atau biru? Diketahui bola hijau sama dengan 2, bola merah sama dengan 5, bola biru sama dengan 3. Maka untuk mencari NS-nya kita menjumlahkan dari bola hijau, merah, dan biru yang menghasilkan angka 10. Maka angka 10 nantinya yang akan kita jadikan sebagai NS. Baik, penyelesaiannya kita misalkan bola merah sama dengan PA dan bola biru sama dengan PP. Baik, kita cari nilai PA-nya. PA sama dengan NA per NS. Nilai dari NA yaitu 5 dan NS-nya 8.
Lalu kita cari nilai DB-nya. Nilai dari NA sama dengan 5 dan NS-nya 10. Lalu kita mencari nilai PB. Di mana nilai ND sama dengan 3 per NS yaitu 10. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Nah, 5 per 10 ditambah 3 per 10 sama dengan 8 per 10. Bila diselesaikan sama dengan 0,8. Baik, jadi peluang terambilnya bola merah atau biru yaitu 0,8. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang materi kejadian majemuk saling lepas. Peluang kejadian majemuk saling lepas. Baik, yang kedua adalah peluang kejadian majemuk tidak saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas ketika kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling lepas dalam ruang sampel S. Peluang terjadinya kejadian A atau B dapat dituliskan sebagai berikut. Peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Baik, langsung saja kita masuk kepada contoh soalnya, di mana dari setumpuk kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Berapakah peluang terambilnya kartu as atau kartu printing? Baik, cara pengerjaannya adalah jika ruang sampelnya adalah S, kartu bridge berarti NS sama dengan 52. Jika A sama dengan kartu as, maka A ada 4 kartu as, berarti NA sama dengan 4 dan PA sama dengan NA per NS. Kemudian dapat ditulis 4 per 52. Nah, kemudian jika B adalah kartu keriting, maka B sama dengan kartu keriting berarti NB sama dengan 13 dan PB sama dengan NB per NS. Dapat ditulis nilainya yaitu 13 per 52. Sehingga A irisan B sama dengan as keriting berarti NA irisan B sama dengan 1 dan PA irisan B sama dengan NA irisan B per NS. Dapat ditulis 1 per 52. Jadi peluang A atau B sama dengan peluang A sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Kemudian dimasukkan angka yang sudah kita cari tadi, yaitu peluang A atau peluang B sama dengan 4 per 52 ditambah 13 per 52 dikurang 1 per 52 sama dengan 16 per 52. Dapat disederhanakan menjadi 4 per 13. Baik, sekian penjelasan dari peluang kejadian majemuk tidak saling lepas beserta dengan contohnya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Halo teman-teman, jadi saya akan menjelaskan salah satu contoh soal tentang peluang yang tidak saling lepas. Sebelum itu saya akan menulis soalnya dulu. Jadi di sini ada soal yang saya bacakan. Pada pelemparan sebuah dadu, berapakah peluang munculnya mata dadu bilangan genap atau kelipatan 3? Nah, ruang sampelnya seperti yang kita ketahui adalah kita mendapatkan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi NS yang kita dapat adalah 6. Lanjut, jika A bilangan genap, maka kita mendapatkan angka 2, 4, dan 6. Jadi NA-nya sama dengan 3. Dan peluang A-nya sama dengan NA per NE sama dengan 3 per 6. Yang kedua, jika B kelipatan 3, maka B sama dengan
NB sama dengan 2 dan peluang B-nya sama dengan NB per NS sama dengan 2/6. 6-nya dari NS yang sudah diketahui dari awal. Sehingga A irisan B sama dengan 6, A irisan B sama dengan 1, dan peluang A irisan B sama dengan A irisan B per NS, sehingga kita mendapatkan 1/6. Peluang A atau B sama dengan 3/6 ditambah 2/6 dikurang 1/6 sama dengan 4/6. Jadi peluang munculnya mata dadu bilangan genap atau kelipatan 3 yaitu 2/3. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan memberikan contoh dari peluang majemuk saling bebas. Dan sebelum itu kita harus tahu kapan dikatakan saling bebas, yaitu dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas ketika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B, dan kejadian B juga tidak mempengaruhi terjadinya kejadian A, sehingga kejadian A dan B merupakan saling bebas. Dan rumus dari peluang kejadian majemuk saling bebas yaitu peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Baik, saya akan memberikan contoh dari peluang kejadian majemuk saling bebas. Pada percobaan pelemparan dua buah mata dadu yang berwarna merah dan biru, tentukan peluang munculnya mata dadu genap pada dadu merah dan mata dadu prima pada dadu biru. Kita misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu genap pada dadu merah, sedangkan B adalah kejadian munculnya mata dadu prima pada dadu biru, yang dimana NS-nya sebanyak 6, dimana dadu tersebut bermata 1 sampai 6. Pada kejadian A, munculnya mata dadu genap yaitu 2, 4, dan 6 sebanyak 3, dan B munculnya mata dadu prima 2, 3, 5 sebanyak 3, sehingga 3/6 dikali 3/6 sama dengan 9/36, yang dimana 9/36 masih bisa disederhanakan sehingga hasilnya 1/4. Jadi saya akan membahas satu soal tentang peluang saling bebas. Jadi di sini ada soal peluang saling bebas. Misalnya kita melempar dua buah dadu, kejadian pertama adalah munculnya angka 4 pada dadu pertama yaitu A, dan kejadian kedua adalah munculnya angka 5 pada kedua dadu B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal di atas. Di sini diketahui bahwa peluang A adalah 4 dan peluang B adalah 5. Saya bisa mengatakan bahwa peluang A adalah 4 ini menjadi PA sama dengan 1/6, dan peluang B dapat dikatakan adalah PB sama dengan 1/6. Oke. Peluang terjadinya kejadian A dan B sekaligus. A dan B muncul pada dadu yang berbeda. Jadi, peluang terjadinya kedua kejadian A dan B sekaligus. A dan B munculnya pada dadu yang berbeda. Maka dapat ditulis P A irisan B
sama dengan PA dikali PB. Lalu dimasukkan yang diketahui PA itu adalah 1/6 dikali PB yang diketahui adalah 1/6. Maka hasilnya yaitu 1/36. Jadi munculnya angka Oke. Jadi dari contoh soal ini kita dapat menyimpulkan bahwa kejadian A dan B saling bebas karena kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B. Jadi sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan atau apapun. Apa sih anjing kontol? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian keempat, yaitu peluang kejadian tidak saling bebas bersyarat. Dua kejadian A dan B dinyatakan saling bebas ketika A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B. Begitu sebaliknya. Baik rumus yang digunakan, rumus pertama yaitu peluang A setelah diketahui peluang B sama dengan peluang A tulisan B per peluang B. Di mana pada rumus pertama ini bersyarat jika ditanya A maka sudah diketahui peluang B. Baik rumus yang kedua yaitu peluang B setelah diketahui peluang A, di mana sama dengan P A tulisan B per PA, di mana syarat rumus kedua ini jika dinyatakan bahwa yang dicari itu peluang B maka sudah diketahui peluang A. Baik, sekian dari terima kasih. Baik, sebagai contoh soal pertama, peluang adonan mulai dipanggang di oven yaitu PA sama dengan 0,73 dan peluang adonan matang yaitu PB sama dengan 0,83. Dan peluang keduanya adalah peluang A tulisan B sama dengan 0,65. Maka tentukan mulai dipanggang jika diketahui matang. Baik, saya akan menjawabnya. Baik, yang ditanya adalah peluang A setelah diketahui peluang B, maka rumusnya adalah peluang A setelah diketahui peluang B sama dengan peluang A tulisan B per peluang B, maka sama dengan 0,65 per 0,73. Maka hasilnya adalah 0,783. Baik, peluang B yaitu 0,83. Maka hasilnya yaitu 0,783. Baik, sebagai contoh dua, peluang matahari terbit yaitu PA sama dengan 0,93 dan peluang matahari terbenam yaitu PB sama dengan 0,85 dan peluang keduanya adalah P A tulisan B sama dengan 0,72. Tentukan peluang terbenam jika diketahui terbit. Maka rumus yang dipakai itu adalah peluang B jika diketahui A. Maka sama dengan peluang A tulisan B per peluang A. Maka sama dengan 0,72
per 0,93 sama dengan 0,744. Baik, sekian dari penjelasan saya di bagian nomor 4, yaitu peluang kejadian tidak saling bebas. Terima kasih.